Ada di perbatasan Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul ya. Ini saya akan mereview pohon yang sangat langka sekali dan aneh bin ajaib, karena keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pohon jati tapi daunnya itu nangka. Kayunya atau batangnya itu batang jati tapi daunnya nangka, atau yang sering dimasak itu apa namanya, buah kluwe. Nah, itu daunnya seperti itu. Ini penampakannya masih ada di sebelah masjid ya. Ini masjidnya di belakang saya. Oke, langsung lanjut ke lokasi ya. Inilah lokasinya kawan. Lokasinya ada di belakang saya persis ya. Nah, ini pohonnya ini. Oke kawan, sambil mencermati kondisi keadaan pohon jati yang ini daun, apa namanya, yang daunnya kluweh ya, atau sejenis nangka. Oke, akan saya terangkan sedikit penjelasan ya. Menurut cerita turun-temurun, kisah pohon ini masih berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dengan Sunan Geseng di Dusun Banyu Urip, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bila benar pohon jati kluweh ini telah ada sejak Sunan Kalijogo yang lahir pada tahun 1460 Masehi, maka umur dari pohon jati kluweh ini sekarang sudah mencapai lebih dari 500 tahun. Demikian kawan, sambil tengok kiri kanan lihat suasana, saya jelaskan lagi ya. Bagi masyarakat Jawa, terutama pada generasi tua di masyarakat pedesaan Yogyakarta, pohon jati kluweh dianggap tidak hanya tanaman jati biasa. Tanaman ini dipercayai memiliki keistimewaan karena berkaitan dengan legenda dan budaya masyarakat setempat. Berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo dengan muridnya bernama Sunan Geseng di wilayah Dusun Banyu Urip, Desa Jatimulyo, Kabupaten Bantul. Memang daerah ini menjadi salah satu tujuan wisata religi ya di hari-hari tertentu. Sementara itu dikisahkan bahwa Sunan Geseng ini dulunya bernama Jebeng Cokrojoyo. Dirinya sebenarnya seorang petani yang sehari-hari menderes gula kelapa. Suatu ketika saat sedang mendindangkan tembang Jawa sambil menderes pohon kelapa, tiba-tiba lewat Kanjeng Sunan Kalijogo. Dirinya pun tertarik dengan nyanyian Jebeng Cokrojoyo. Dari sumber kredibel dan terpercaya, Sunan Kalijogo memberikan petuah kepada Jebeng Cokrojoyo karena kekagumannya. Dirinya kemudian ingin berguru dan ikut berkelana bersama salah satu wali songo ini. Tetapi Sunan Kalijogo memberi murid barunya itu untuk bertapa dan menjaga pusakanya. Setelah bertahun-tahun telah tumbuh pohon bambu lebat sehingga Sunan Kalijogo membakar rimbunan tersebut. Daerah yang dibakar kelak menjadi Kampung Malatan Jatimulyo, Delingo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, lanjut kawan, sambil mencermati, menyimak, memandang pohon yang langka, aneh, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oke, saya terangkan lagi ya. Sedangkan pada saat pertemuan itu mereka berdua juga melihat sebuah pohon. Terjadilah perdebatan antara kedua orang ini tentang nama pohonnya, atau namanya merupakan pohon jati dan kluweh. Di tengah perdebatan itu, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo dan muridnya yang sedang berdebat, di tengah perdebatan itu pohon tersebut langsung berubah menjadi pohon jati dan daunnya kluweh. Karena apa?
Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan bahwa ini adalah pohon jati, tapi muridnya mengatakan ini pohon kluweh. Karena karomah dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di tengah perdebatan itu pohon tersebut langsung berubah menjadi pohon jati, daun-daunnya kluweh. Sampai saat ini pohon jati kluweh masih ada, tepatnya di Dusun Jatimulyo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ini kawan penampakan daunnya ya, itu asli daun kluweh ya, padahal pohonnya jati. Karena keunikan dari pohon jatiluweh ini sering dianggap bertuah oleh masyarakat Jawa, walaupun secara ilmiah tanaman ini tumbuh melalui proses adaptasi dan lingkungan atau terjadinya metamorfose genetik, sehingga terjadinya perbedaan spesies yang mencolok pada daunnya. Memang secara morfologis yang membedakan tanaman jati kluweh dengan kedua jenis jati seperti Tectona grandis dan Tectona hamiltoniana adalah bentuk daunnya. Oke kawan, dilanjut lagi ya. Tetapi secara taksonomis tanaman ini termasuk spesies dari tanaman jati, masuk dalam genus sama yaitu Tectona. Tanaman jati kluweh ini secara taksonomi mempunyai nama ilmiah Tectona abrudens. Ini berdasarkan ilmiah ya, karena ilmiah dengan gaib jauh berbeda. Demikian kawan ya, kita lanjut lagi. Ini penampakan daunnya ya. Oh ini pohon jati yang biasa ya. Ini pohon jati yang normal, itu daunnya seperti ini ya, atau Tectona abrudens. Itulah nama latin pohon jati. Itu tadi daunnya seperti itu. Kalau pohon jati kluweh yang aneh bin ajaib, inilah penampakan daunnya seperti ini. Kawan-kawan bisa nengok sendiri, itu bukan daun jati, tapi itu asli daun kluweh, walaupun pohonnya pohon jati ya. Karena karomah kesaktian para wali, terutama Sunan Kalijaga mendidik muridnya yang sudah berganti nama, yang sudah dinamakan dengan Sunan Geseng, maka apapun bisa terjadi. Di ayat pun juga disebutkan ya, yaitu di Yasin 8283 ya, 82 apa 83, kalau salah mohon dikoreksi ya, yang berbunyi innama amruhu idza arada sayyan an yaqula lahu kun fayakun. Jadi semuanya bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, semua pasti akan terjadi dan tidak ada hal yang mustahil. Demikian kawan, saya lanjut ya. Sekarang pohon jati kluweh tergolong tanaman yang langka, apalagi pohon ini biasanya tumbuh di tempat keramat atau di makam-makam tua. Karena itulah masyarakat Jawa percaya bahwa pohon ini memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi. Oke kawan, cukup sekian ya review dari saya tentang pohon jati, yang dimana daunnya itu kluweh, sejenis daun nangka ya, kluweh itu ya. Jadi ini aneh sekali dan ada sejarahnya, dan tentu saja pohonnya diistimewakan atau diabadikan atau dikeramatkan. Oke, cukup sekian review dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.